Oke, jadi di sini kita bakal lanjutin buat bagian yang sedang. Sorry ya, agak telat karena kemarin ada UTS dan belum sempat bikin. Sebelumnya di sini tuh ada yang salah guys. Jadi di nomor 4 ini kan yang ditanya tuh anoda ya. Anoda itu harusnya oksidasi. Jadi kalian ingatnya NOx sama red cat. Ya, kalian mungkin punya jembatan keledai lain buat ingat lebih bagus. Anoda itu oksidasi dan katoda itu reduksi. Nah, buat yang anoda itu harusnya yang mengalami oksidasi. Kalau dia mengalami oksidasi harusnya dia itu enol ya. Enol apa? Enol reduksinya itu dia lebih kecil atau lebih lemah. Nah, di sini lebih lemah itu yang mana? Si Zn ya. Jadi harusnya si Zn ini mengalami oksidasi. Reaksi oksidasi Zn di mana? Kan Zn 0 kan awalnya, jadi Zn 2+. Nah, jadi Zn 2+ plus 2 elektron minus karena dia yang lepas 2 gitu. Harusnya jawabannya yang ini, yang C. Sorry, kemarin salah. Sekarang kita langsung ke nomor 1 yang bagian sedang. Logam yang tidak lebih sulit direduksi dibanding logam besi adalah yang tidak lebih sulit. Ini bahasanya aneh banget ya. Harusnya yang lebih mudah direduksi dibanding logam besi adalah. Nah, jadi ini sebenarnya gampang, tapi gini, ada apa ya? Istilah yang kalian harus tahu dan jangan sampai tukar. Jadi di reaksi redoks, oke? Reaksi redoks itu harus selalu ada yang mengalami reduksi dan ada yang mengalami oksidasi. Misalnya si A itu mengalami mengalami reduksi, dan si B itu mengalami oksidasi. Nah, si A ini, si A ini guys, si A ini tuh bisa tereduksi karena si B ini teroksidasi. Begitupun si B, dia bisa teroksidasi karena si A itu tereduksi gitu. Nah, jadi si A ini berperan sebagai oksidator dari si B. Dia itu mengalami reduksi. Dia berperan sebagai oksidator karena karena dia tereduksi, si B bisa teroksidasi gitu kan. Nah, si B sebaliknya dia berperan sebagai reduktor. Dari si A. Jadi dia membuat si A bisa tereduksi. Dia sendiri mengalami oksidasi gitu ya. Nah, sekarang kita tanya yang lebih mudah direduksi, artinya yang mengalami reduksi lebih mudah gitu kan. Ini kan sama kayak lebih mudah mengalami reduksi gitu kan. Ini bahasanya sama aja. Nah, dibanding logam besi. Kalau dia mau lebih mudah mengalami reduksi dibanding logam besi, artinya E0-nya harus lebih besar. Karena dia harus punya gaya tarik terhadap elektron lebih kuat. Karena si reduksi itu yang mengalami reduksi, dia bakal menerima elektron kan. Nah, kalau di sini yang E0-nya lebih tinggi, standar potensialnya lebih tinggi daripada Fe, yang mana yang lebih tinggi daripada si Fe? Nah, kita cari. Yang di sini kan, ini kan ke bawah makin kecil nih, ya nggak? Jadi yang kita cari yang posisinya ada di atasnya si Fe. Nah, Fe di mana? Kita tandain dulu. Fe-nya ada di sini nih. Fe3 plus jadi Fe2 plus. Fe2 plus jadi Fe ini ya, pakai yang ini. Karena yang ini tuh nggak lengkap, ini nggak dia masih jadi ion sih, tapi nggak apa sih. Tapi kita pakai yang ini karena kemungkinan yang diminta sama soal tuh ini, karena dia logam besi kan, artinya ya jadi logam gitu di sini, logam bukan masih ion lagi. Nah, sekarang kita cari Mg itu di mana Mg? Mg ada di atasnya, di bawahnya. Mg ada di bawahnya Fe. Jadi dia lebih sulit buat reduksi. Terus Al tuh di mana? Al ada di bawahnya juga. Jadi ini enggak. Sn di mana Sn? Sn tuh nggak ada di sini. Ntar nanti dulu. Zn di mana Zn? Zn itu ada masih di bawahnya Fe. Jadi dia nggak bisa. Mn di mana? Mn nggak ada juga. Coba aku cek dulu. Di sini tadi kan kita masih kurang si Sn sama Mn ya kan? Lihat, semakin kurang reaktif itu ke sana, semakin reaktif itu ke sini. Oksidator kuat. Jadi makin ke sana, makin ke kanan, oksidatornya makin kuat. Artinya dia makin mudah tereduksi kan. Kita cari Sn sama Mn ini ada di kanannya si Fe enggak? Nah, Fe di sini. Sn ada di kanannya. Dia artinya E0-nya lebih besar. Terus Mn di mana? Mn ada di kirinya. Artinya E0 lebih kecil. Jadi Mn itu bukan. Jawabannya adalah Sn, gitu ya. Semoga kalian paham. Jawabannya adalah si Sn. Oke,
enggak. Nah, sekarang nomor 2. Pasangan logam sebagai elektrode berikut ini yang menghasilkan arus listrik paling besar pada sel volta adalah arus listrik paling besar. Nah, kan total N0 sel total dari suatu sel volta itu kan kita bisa pakai rumus kayak udah aku jelasin di bagian mudah sebelumnya. N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Nah, kita cari. Reduksi itu terjadi di katoda, oke? Oksidasi terjadi di anoda. Nah, jadi katoda itu yang reduksi, anoda itu yang oksidasi. Ingat ya. Anoda oksidasi, katoda reduksi. Terus kita cari. Sekarang AL itu berapa? AL itu min 1,66. Ada AL lagi di sini? Nggak ada. Oh, ada. Min 1,66. Kita catat ZN itu berapa? ZN itu min 0,76. Terus FE itu FE2 plus ke FE itu adalah min 0,44. Terus MG itu berapa MG? MG itu dia min 2,36. Kita lihat yang kanan, ZN udah ada kan, min 0,76. AG itu belum ya. AG itu berapa? AG itu 0,8. 0,8. ZN itu sama minus 0,76. Terus si CU itu nggak ada di sini. CU itu berapa? Plus 0,34. Nah, sekarang kita tinggal cari. Nah, perlu kalian tahu kalau misalnya mereka tuh nggak tergantung sama koefisien ya, N0 sel itu. Yang tergantung tuh kayak energi bebas Gibbs, tapi itu nanti belum kita bahas. Nah, jadi kalian nggak perlu tulis reaksinya. Misalnya AL-nya 2, terus Z-nya 3, ya tetap aja N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Nah, sekarang kita tinggal hitung nih. Reduksi dikurangi oksidasi. Nah, sekarang karena oksidasi ini pada minus semua, kan ini dikurangi oksidasi, kurang oksidasi, kurang oksidasi. Jadi mending kita ganti oksidasinya jadi plus semua gitu, biar kita tinggal enak hitungnya. Ini plus 1,66 dikurangi 0,76 berapa? Jadi yang ini hasilnya adalah sekitar 0,9. Kalau yang ini 0,76 dikurangi ditambah 0,8 karena dia positif kan. Jadinya 1,56. Yang ini di berapa? 44 ditambah 34. Jadi 0,78. Terus yang ini berapa? 2,36 min 0,76. 36, 40, 1,6. Terus yang ini 1,66 ditambah 0,8. Kayaknya ini paling gede dah. 2,46. Jawabannya adalah yang gitu guys. Berdasarkan reaksi di atas, urutan logam dalam urutan kekuatan oksidator yang menurun. Jadi yang paling pertama itu yang oksidator paling kuat. Oksidator ya, bukan oksidasi. Oksidator paling kuat, terus ke oksidator yang lebih lemah. Dari yang kuat ke yang lemah. Artinya yang lebih mudah mengalami reduksi ke yang lebih sulit mengalami reduksi, ya kan? Dari penjelasanku tadi. Jadi di sini yang lebih mudah reduksi itu yang mana? Yang 0 sel lebih tinggi, N0 selnya itu lebih tinggi ke N0 selnya yang lebih rendah. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ada reaksi sama udah ada N0 total dari sel voltanya. Kalian harus selalu ingat kalau misalnya N0 sel total itu adalah N0 reduksi dikurangi N0 oksidasi. Nah, kita lihat sekarang. Nih, langsung ada 5 pilihan. Kalau gini kalian jangan cek satu-satu karena bakal lama. Jadi mending sekarang langsung kita cek dari pilihannya. Di sini kita bisa tahu nih, ada AL, semua itu dimulai dari AL atau CR. Nah, ini kan kalau kita udah bisa tahu antara AL sama CR kuat mana, artinya kita bisa tahu, kita bisa langsung eliminasi. Bisa eliminasi 2 atau 3 langsung gitu kan. Sekarang kita lihat, ada yang CL sama R langsung nggak? Ada nih, ada. Nih, jadi kita bisa lihat di sini. 0,92 ini pasti sama kayak yang lain, N0 reduksi dikurangi oksidasi. Yang reduksi yang mana, yang oksidasi yang mana? Yang reduksi adalah yang bilangan oksidasinya turun, oksidasi yang biloxnya naik. Kita lihat biloxnya di sini. CR itu dari 3 ke 0 ya kan. Jadi dia mengalami apa? Mengalami reduksi. Terus AL itu dari berapa? AL itu dari 0
ke 3. Nah, CR dari 3 ke 0, AL itu dari 0 ke 3, ya kan? Jadi AL itu mengalami oksidasi, AL itu mengalami oksidasi. Sedangkan CR itu mengalami reduksi. Nah, kalau gitu kekuatan oksidator yang lebih kuat yang mana? Kan di sini oksidator tuh yang bisa membuat yang lain teroksidasi kan. Jadi si CR ini oksidator yang lebih kuat daripada AL gitu, karena dia bisa membuat si AL teroksidasi gitu. Jadi CR itu di atas AL, CR itu di atas AL dengan perbedaan selisihnya itu sekitar 0,92. Nah, jadi CR itu lebih kuat gitu guys. Jadi jawabannya antara yang D sama E. Jawabannya antara dua ini. Yang ini udah pasti salah nih. Karena di sini AL dulu baru CR, atau AL dulu baru yang lain gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini AL dulu atau SN dulu. Lebih kuat yang mana kira-kira? AL sama SN. Nah, kita lihat SN tuh di mana? SN ada di sini. SN sama CR. Lihat di sini SN yang mengalami reduksi. CR yang mengalami oksidasi dari 0 ke 3. Terus si SN ini dari 2 ke 0, ya kan? Jadi SN ini pasti N0SN dikurangi N0CR itu hasilnya adalah 0,6. Nah, kalau gini N0SN harusnya lebih gede daripada N0CR, ya kan? Di SN itu lebih daripada si CR. Nah, tapi di sini nggak ada guys, gitu. Di sini harusnya kalau gitu ya, SN ini harusnya ada di pertama, di SN dulu, baru CR, baru AL gitu. Nah, kalau gitu kita nggak bisa tahu jawabannya. Jadi bisa dibilang soalnya nggak valid gitu ya. Karena di sini kalau misal jawabannya antara yang ini SN sama CR nih, kuatan SN, tapi kan AL sama CR harusnya kuatan si AR karena kuatan si CR, karena CR kan yang mengalami reduksi, artinya CL yang mengoksidasi si AL gitu. Jadi setelah aku cek berkali-kali ternyata soalnya emang nggak valid. Oke. Terus sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini seru nih, konseptual. Sorry, azan dulu. Oke, kita lanjut bentar. Di sini, logam aluminium dapat larut dalam larutan berikut kecuali. Nah, larutan itu apa? Larutan itu ada pelarut dan ada terlarut kan. Pelarutnya itu kita anggaplah air di sini ya, air dan sesuatunya itu antara satu dari ini nih. Nah, gitu. Nah, air itu buat sesuatu bisa larut ke air syaratnya apa? Syaratnya dia harus polar. Polaritasnya sama kayak air. Buat polar, logam kan awalnya Al doang nih, Al. Buat polar dia harus bermuatan paling enggak, kan Al doang nih ya nggak ada gaya yang lebih yang nggak ada resultan gayanya gitu, karena elektronnya seimbang di sekitar dia. Terus buat dia polar harus gimana biar dia polar? Ya harus jadi Al, bentuk ionnya Al tuh apa? Al3+, ya nggak? Di sini coba cek nih, Al tuh jadi Al3+, ada nggak? Al nih, Al bentuk polarnya adalah Al3+. Nah, di sini kan Al yang awal logam jadi Al3+ plus 3 elektron gitu kan. Nah, biar bisa gini dia harus mengalami apa nih? Dari 0 ke 3+, mengalami oksidasi. Biar dia bisa mengalami oksidasi, harus ada reduktor, ya kan? Harus ada reduktor. Reduktor ini artinya ada sesuatu yang bisa mereduksi, yang bisa salah. Harus ada oksidator, ya nggak? Harus ada oksidatornya. Harus ada oksidator. Biar si Al ini mau teroksidasi itu. Nah, oksidator ini harus mengalami reduksi. Kalau dia mengalami reduksi, dia artinya si E0-nya dia itu lebih tinggi daripada E0-nya Al gitu. E0-nya si X inilah kita nggak tahu X itu yang mana. Soalnya kalau E0 lebih tinggi daripada si Al, nanti si sesuatu ini, ya misalnya X nih, X itu X dari apa? Dari X3+ awalnya misal, terus jadi X doang. Nah, gitu kan. Elektron dari si Al. X ini yang bakal tukeran elektron gitu. Dia bakal menerima elektronnya si Al dan Al bakal di ion. Pas Al di ion dia bisa larut ke air gitu ya. Gitulah. Nah, sekarang di sini kita lihat nih.
di sini yang kandidatnya apa aja. Ini kan AgNO3, dia tuh pas air bakal terion jadi apa, jadi Ag+, ya enggak, Ca jadi Ca2+. Yang anionnya kita abaikan karena mereka nggak ngaruh gitu, nggak terlalu ngaruh. Terus sekarang Cu jadi Cu2+, terus ada Pb jadi Pb2+, Au jadi Au3+, gitu ya. Nah, kita cari enol mereka ini yang lebih tinggi daripada si Al tuh siapa. Nah, kita coba lihat lagi nih, lihat yang lebih lengkap kayak ini deh. Kita taruh mana tadi, sini. Nah, sini deh. Di sini harusnya Al tuh di mana? Kita bikin pivot dulu. Al di mana? Al ada di sini. Terus kita lihat, kita mau cari tahu apa sih? Tadi kita mau cari tahu yang enolnya lebih tinggi daripada si Al, ya kan? Kalau enol lebih tinggi artinya dia itu logam yang enolnya makin tinggi itu ke arah mana? Ke arah kanan kan, di sini ada keterangannya nih. Enol semakin besar tuh ke kanan. Jadi kalau ke kanan, kita lihat yang di sebelah kanannya Al tuh siapa aja? Ag di kanan Al nggak? Ag itu ada di kanannya Al, ya kan, ada di sini. Terus kita lihat Ca ada di mana? Ca ada di kirinya. Cu ada di mana? Cu ada di kanannya juga. Terus si Pb itu ada di mana? Pb itu ada di kanannya juga. Terus si Au itu ada di Au di kanannya juga. Jadi Al ini bisa larut di dalam 4 ini karena dia ada di kanan Al kan, dia bakal bikin Al di ion terus kan bisa larut. Jadi dia bisa larut di Au, bisa di Pb, bisa di apa lagi? Bisa di Cu, sama bisa di Ag, yang nggak bisa di Ca doang. Jadi jawabannya yang B, ya kan? Kecuali kan soalnya, ingat ya, baca. Nah, jadi ini butuh page baru karena lumayan lama dan ini agak tricky gitu ya. Jadi gini, di sini ditanyain berapakah potensial reaksi dari A ke A2+ terus ke 2D jadi 2D plus jadi 2D. Kan ini kan kalau kita harus reaksi kan ini bakal jadi gini, A plus 2D plus jadi A ditambah 2D, A2 plus tambah 2D gitu kan. Nah, kita nggak mungkin bisa tahu per masing-masing atom per masing-masing molekul ini dia itu punya enol berapa. Kenapa? Karena di sini kita punya A, B, C sama D kan. Kita punya 4 variabel dan kita cuma punya 3 persamaan. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan ini persamaan 3. Nah, pasti jawabannya nanti bakal tersusun dalam bentuk persamaan juga kayak gini. A, B, C, D, E, ya kan? Semua kan dalam bentuk persamaan. Nah, di sini cara ngitungnya adalah kita pakai eliminasi. Jadi nanti kita jumlahin reaksi-reaksinya buat bisa ngilangin salah satu ngilangin unsur-unsur atau molekul-molekul yang nggak pengen kita pakai di reaksinya gitu, di reaksi akhirnya. Kan misal kita punya gini nih, kita punya reaksi yang gampang ya, D ditambah E jadi F tambah G. Terus kita punya lagi nih, F ditambah G jadi H ditambah I. Ini kalau kita jumlahin reaksinya kan dia bakal jadi gini, bakal jadi D tambah E tambah F tambah G, yang kiri jumlahin semua bakal jadi ya karena jumlahin semua di sini F tambah G tambah H tambah I. Nah, karena di sini tuh ada yang sama kanan kiri, kita bisa ilangin mereka. F sama G kan sama. Nah, jadi nanti reaksi yang udah bersihnya dia bakal jadi D tambah E jadi H tambah I. Nah, tadi kan kita punya A, terus ada B, terus ada C sama D. Nah, kita cari gimana caranya biar bisa kayak gini bentuknya nih. Jadi A sama D, D sama A gitu. Biar B sama C-nya hilang. Nah, gini. Yang perlu kalian ingat di sini adalah ada yang namanya delta energi bebas Gibbs. Oke? Energi bebas atau ya energi yang bisa dihasilkan dari suatu reaksi sel volta gitu. Kita punya ini kalau nggak salah juga dipakai di elektrolisis tapi agak beda dikit caranya. Jadi ini adalah minus N dikali F dikali N0 sel. Oke? N0 sel totalnya. F ini adalah itu adalah konstanta kolom. Oke?
kalau nggak salah sekitar 95.000 sekian gitu kalau nggak salah aku lupa, tapi ini konstanta gitu lah, kita nggak akan ngitung itu. Di sini N0 sel tuh seperti yang kita tahu di sini nilainya ada A, B sama C. Terus N itu adalah jumlah elektron yang bereaksi, dalam suatu reaksi yang kita tulis. Misalnya aku punya gini nih, yang ini misal A ditambah 2D plus jadi A 2 plus ditambah 2D. Ini kan sebenarnya kalau aku tulis reaksinya setengah ya, atau masing-masing ini kan A jadi A2 plus, ya nggak? Terus yang si 2D plus ini jadi 2D. Nah ini kan sebenarnya kan ada elektron kan, elektron di sini ada 2D plus dari 2D kan dia harus ketambahan 2 elektron plus 2 elektron gitu kan. Yang ini biar A ya di A2 plus ya bakal ngelepas 2 elektron. Nah jadi ini tuh adalah elektron yang berpindah nih. Jadi elektron itu dari A lepas nih, A ya di A2 plus ngelepasin 2. Nah 2 ini bakal ditangkap sama si 2D plus tadi, nangkap 2 jadi 2D gitu ya. Semoga kalian paham di sini. Jadi si A ini bakal mengalami apa? Oksidasi. Si D ini bakal mengalami reduksi. Nah ini redoks tuh gini. Nah ini adalah elektron N yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kayak gini, ya N-nya itu sama dengan 2. Elektron yang kepake yang pindah-pindah di reaksi itu adalah 2. Per sekali reaksi itu ada 2 elektron yang pindah dari A ke D gitu. Oke? Kalau misalnya aku punya yang lain nih, misal Al 3 plus 3E min jadi Al. Terus ada yang lain misalnya aku punya yang lain misalnya CR itu CR jadi CR3 plus emin gitu. Nah ini kan kalau gini CR itu ngelepas 3 elektron itu diambil sama si Al3 plus jadi Al gitu. Oke? Jadi si N-nya ini di sini adalah 3 elektron yang efektif buat bereaksi. Di sini ada 3 gitu ya. Paham ya? Oke? Aku harap kalian paham. Nah, sekarang kita langsung masuk ke sini nih. Kalau dalam setiap reaksi, kalau misalnya kita cobain reaksi 1 nih, reaksi 1 tambah reaksi 2, delta G0 totalnya, oke? Delta G0 totalnya adalah si delta G0 di reaksi 1 ditambah si delta Gibbs di reaksi 2 gitu ya. Itu yang kalian harus ingat. Nah, kalau misalnya ini reaksinya itu kita jadiin reaksi 2 itu kita jumlahin cuma sepertiganya doang, sepertiga. Nah, delta Gibbs reaksi 2 ini juga kita tulisnya sepertiga doang, sepertiga dikali N dikali F, N di reaksi 2 dikali F dikali N0 sel reaksi 2 gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih, ada A reaksi 1 sama 2. Oke, kita lihat dulu 1 sama 2. Ada A kan? Ada A jadi A2 plus, yang kita mau tuh A jadi A2 plus kan di sini. Ada tuh di sini. Tapi ada B juga. Biar bisa hilang B gimana? Nah, kayak yang tadi kita cari tahu reaksi mana yang di kirinya itu ada mengandung B biar bisa dicoret B-nya. Gitu loh. Di sini yang punya B di kiri yang mana? Si ini kan, reaksi 2 punya nih. Ada 3B, tapi kan di sini B cuma 1. Biar bisa 3B yang keambil 1B doang ya kita di sini kita kali sepertiga. Nah, jadi ini reaksi 1 ditambah sepertiga reaksi 2 gitu ya. Ini kan jadi A, oke. A ditambah B2 plus jadi A2 plus ditambah B. Nah, yang reaksi 2 adalah sepertiga dikali 3B, ya kan? Ditambah sepertiga dikali 2C3 plus. Jadi, sepertiga dikali 2C ditambah sepertiga dikali 3B 2 plus. Oke? Nah, di sini kita lihat nih. Kan ada tuh yang sama di kanan sama kiri. Ini kan sepertiga dikali 3 berapa? 1 kan? Ini juga sepertiga kali 3 1. Ini ya jadi 2/3. Nah, di sini ada B, di sini ada B. Bisa hilang nggak? Bisa. Nah, ini bisa hilang nih. Hilang. Di sini ada B2 plus, di sini juga ada B2 plus nih di kanan. Jadi kalau di kiri ada, di kanan ada, hilang juga bisa. Nah, sekarang kita tinggal A ditambah apa di sini? Sisa 2/3 C3 plus. Jadi A2 plus ditambah 2/3 C. Nah, delta Gibbs-nya adalah
delta G0 nya adalah delta G0 yang reaksi 1 apa tadi? Kan dikali 1 kan, jadi sama aja. Jadi ini bakal delta G0 reaksi 1 yang sama. Jadi min N-nya berapa di sini? N-nya ada berapa? Ada 2 ya. Min 2 dikali F dikali N0-nya reaksi 1 apa? A ya kan di sini dalam A. Terus yang delta G0 reaksi 2 itu kan ada berapa di sini nih? 2 plus ya kan? Ini kan 3 plus nih. 3 plus, lihat salah satu aja. Lihat antara di kiri dan di kanan. 3 plus dikali 2. Oke? Jadi N-nya di sini adalah, N-nya berapa? N-nya adalah 3 dikali 2. N-nya itu sama dengan 6 guys. Oke? Di sini jadi min 6 dikali F dikali B ya kan, N0-nya kan B tadi. Nih, N0-nya B. Nah, tapi kan kita cuma pakai sepertiga doang tadi. Sepertiga dari si reaksi 2 kan. Jadi ini kita kali sepertiga. Oke? Kali sepertiga nih. Jadi berapa? Sepertiga dikali min 6. Jadi min 2. Jadi min 2 dikali F dikali B. Oke? Sekarang delta G totalnya adalah, delta G total dari reaksi yang baru kita tulis itu adalah min 2 FA ditambah min 2 FB, atau sama dengan min 2 F A ditambah B, gitu kan. Nah, sekarang kita cari tahu biar kita bisa dapat kayak yang hasil yang kita mau nih. Kan A sama D, ini kan masih A sama C nih. B yang udah hilang, tapi nambah C gitu. Nah, kita lihat yang ada D yang mana? Kebetulan ini nih, yang nomor 3 ada D-nya. Kita lihat nih, 3D plus jadi 3D C3 plus. Nah, di sini ini kebetulan soalnya dibikin pas, karena kalau nggak pas ya nggak enak gitu kan. Nah, di sini kalau misalnya kita mau ambil reaksi yang nomor 3 ini 2/3 nya, coba lihat ya, kan ini kan ada 2 nih yang kita mau. Di sini ada 3, biar jadi 2 kan dikali 2/3 kan. Ya kan, 3 dikali 2/3 kan 2 gitu. Pas nanti kan C bakal jadi 2/3 C juga kan. D-nya bakal jadi 2D. C-nya bakal jadi 2/3 C. Nah, C ini kan bisa kita hilangin nih sama ini. Kita tulis dulu. Kita tulis sekarang reaksi 1 ditambah 2/3 reaksi 3. Reaksi 1 aksen. Nah, kan tadi reaksi 1 masih awal. Kita tulis jadi C ditambah 3D plus jadi 3D ditambah C. C 3 plus. Tapi sekarang semuanya kita kaliin 2/3. Nah, ini kan kalau kita tambah, ini ada sama-sama ini nih, 2/3 C3 plus di kiri, 2/3 C3 plus di kanan. Yang ini juga ada nih, 2/3 C di kiri, 2/3 C di kanan. Hilang kan semuanya. Kita tinggal tulis sisanya apa? A ditambah 2/3 kali 3D. Jadi ini kan hilang nih, tinggal 2D plus jadi A2 plus ditambah ini juga hilang kan, 2D. Nah, ini kan ya sama kayak yang kita mau di awal tadi, sama kayak reaksi ini. Nah, sekarang kita cari delta G dari reaksi ini tuh berapa. Nah, kan delta G reaksi yang tadi, yang A sama C itu udah dapet nih min 2F A tambah B. Nah, sekarang yang ketiga itu berapa? Di sini kita cari dulu nih. C ditambah 3D plus jadi 3D ditambah C3 plus gitu kan. Nah, ini N-nya berapa? N-nya 1 dikali 3 ya kan. Yang elektron yang pindah itu ada berapa per satu kali reaksi? Ada 3. Nah, yang kita pakai reaksi ada berapa? Ada 2/3 reaksi kan yang kita pakai. Nah, jadi di sini delta G ini reaksi satu aksen terus reaksi 3 itu adalah min 3 dikali F dikali apa tadi? C kan dinyatakan sebagai C di sini, dikali C, terus kita kali berapa? Kita kali 2/3. Oke, kita kali 2/3. Jadi 2/3 dikali min 3 berapa? Min 2 ya kan. Jadi ini bakal jadi min 2 F dikali C. Nah, sekarang kalau misalnya kita tambahin delta G totalnya, kan bakal jadi min 2 F A ditambah B terus ditambah min 2 F kali C. Ini kan bakal jadi min 2 F
dikali A tambah B tambah C gitu kan. Ya, ini kan min 2 ini kan udah reaksi udah N yang sama di sini. Ini kan N-nya 2 nih. Ya enggak? A tambah 2 plus jadi A2 plus tambah D kan N-nya 2, 1 dikali 2 kan? Atau enggak 2 dikali 1 di sini. Jadi N-nya itu udah 2. Ini kan N-nya juga 2 nih. N-nya 2. F-nya sama ya tetap. Jadi sekarang si G-nya si ini itu kan sama aja kayak 2 dikali F dikali N0-nya lah, N0 si reaksi ini. Nah, ini kan sama aja 2 dikali F dikali N0 itu kan sama ini kan, ini min ya, min 2F dikali N0 kan sama kayak ini yang udah kita hitung. Jadi min 2F dikali A plus B plus C gitu ya. Jadi N0-nya adalah, ini kita surat N0-nya sama dengan A ditambah B ditambah C, satuannya volt gitu. Jadi jawabannya yang A gitu ya guys. Ini. Terus misalkan penasaran nih, kenapa kalau itu nggak di ini aja nih? Kenapa nggak di tinggal dijumlahin reaksi? Misal aku pengen langsung aja nih reaksi 1 ditambah 1/3 reaksi 2 ditambah 2/3 reaksi 3. Terus N0-nya nggak usah dipeduliin. Toh kan tadi katanya N0 tuh nggak ngikutin perubahan koefisien gitu kan. Nah, jawabannya iya benar, tapi kasus ini tuh kalau misalnya itu bisa jadi begitu, itu kebetulan doang bener ya. Kenapa? Karena tetap aja yang terkonservasi dalam sebuah reaksi itu adalah energi bebasnya si delta G0 tadi, bukan N0 selnya gitu ya. Jadi sebenarnya bisa itu buat soal ini aja, buat soal yang lain nggak tahu. Jadi lebih aman kalian tuh caranya gini, karena tadi itu kebetulan per sepertiga reaksi 2 terus 2/3 reaksi 3 itu N efektifnya kan, N-nya kan awalnya misal tadi 3 terus dikali 2/3 ya kan, di 2 kan. Nah, N yang kita pakai kan sama-sama ini 2 ini 2 ini 2, kebetulan tadi itu kebetulan semua. Kalau misalnya ternyata bukan 2, ada yang 3 satu nih atau ada yang 4, nggak bisa. Jadi kayak gitu guys. Oke, jadi ini jawabannya yang A. Sorry ya panjang karena ini agak susah sih, cuma ya semoga kalian paham. Kalau nggak paham kan bisa tanya lagi di grup, nanti aku coba jelasin. Oke, dan besok semoga bisa ada kelas karena aku kosong. Thank you.